Genderang perang mulai ditabuh Presiden Amerika Serikat Donald Trump setelah resmi memberlakukan kebijakan tarif baru terhadap barang-barang dari Meksiko, Kanada, dan China per 4 Maret kemarin. Kebijakan itu sontak langsung bikin panas 3 negara tersebut. Lalu apa alasan Trump bersikeras menerapkan tarif untuk sejumlah negara tersebut? Dan seperti apa sikap negara-negara tersebut? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda. Dalam Trump lempar bom tarif, China, Kanada membalas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan tarif sebesar 25% bagi barang-barang impor dari Meksiko dan juga Kanada. Total impor Amerika Serikat dari Kanada dan Meksiko mencapai lebih dari 900 miliar dolar per tahun. Dan tarif baru ini berisiko menghambat rantai pasokan utama di kawasan tersebut. Pemerintahan Trump beralasan kebijakan tarif ditujukan untuk mengekang aliran obat-obatan terlarang dan imigran gelap ke Amerika Serikat. Nah, Trump telah mengatakan tidak ada lagi ruang barang impor dari kedua negara itu untuk membanjiri Amerika Serikat. Trump memutuskan kebijakan itu berlaku mulai 4 Maret 2025. Tak hanya itu, penerapan tarif impor juga berlaku untuk China. Trump sebelumnya menetapkan tarif sebesar 10%. Namun kini ditambah lagi 10% sehingga saat ini tarifnya menjadi 20%. Tarif tambahan 10% itu berlaku untuk obat-obatan opioid fentanyl karena pasokannya selalu membanjiri Amerika Serikat. Nah, fentanyl ini menjadi salah satu barang yang dituding Trump dikirim dari China ke Amerika Serikat melalui Meksiko dan juga Kanada. Golongan obat opioid sintetik itu kerap disalahgunakan membuat candu sampai menimbulkan kasus kematian di Amerika Serikat. Nah, tapi tak tinggal diam, negara-negara ini pun geram dan menunjukkan sikapnya yang tak gentar terhadap Trump. Negeri tirai bambu China mengumumkan bakal mengenakan tarif tambahan hingga 15% terhadap beberapa barang Amerika Serikat dan juga membatasi ekspor ke 15 perusahaan Amerika Serikat mulai 10 Maret 2025. Langkah pembalasan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan China ini bisa dikatakan cukup gercep karena dilakukan tepat saat tarif tambahan Amerika Serikat mulai berlaku pada barang-barang China. Tarif tambahan China sebagian besar ini mencakup barang-barang pertanian Amerika Serikat. Ini termasuk jagung dan juga kedelai yang akan dikenakan bea baru masing-masing sebesar 15% dan juga 10%. Dengan demikian, menurut perkiraan dari Kepala Ekonom Tiongkok Nomura Tinglu, tarif efektif rata-rata Amerika Serikat atas barang-barang Tiongkok ditetapkan mencapai 33% atau naik dari sekitar 13% dari sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump memulai masa jabatan terakhirnya pada bulan Januari. Sementara itu, menurut analis Alliance Research, ekspor produk pertanian Amerika Serikat seperti kacang kedelai ke China ini menyumbang bagian terbesar dari barang-barang Amerika Serikat yang diekspor ke China, yaitu sebesar 1,2% atau sekitar 22,3 miliar dolar. Nah, penelitian tersebut ini juga menunjukkan bahwa minyak dan gas ini berada di peringkat kedua berdasarkan pangsa pasar yaitu 1% atau sekitar 19,3 miliar dolar. Sementara itu, farmasi ini berada di peringkat ketiga terbesar yaitu 0,8% sebesar 15,6 miliar dolar Amerika Serikat. Tak hanya pemerintah China, pemerintah Kanada juga mengumumkan paket tarif balasan terhadap produk-produk buatan Amerika Serikat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi akan melanjutkan pungutan terhadap Kanada dan Meksiko. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menegaskan tarif 25% ini akan diberlakukan terhadap barang-barang Amerika Serikat senilai 155 miliar dolar Amerika Serikat kalau dirupiahkan sekitar 2.548 triliun rupiah. Nah, tarif yang akan segera diberlakukan yaitu tarif pada barang-barang senilai 30 miliar dolar atau sekitar 493 triliun rupiah. Dan sisanya 125 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 2.055 triliun rupiah ini akan dikenakan pada produk-produk Amerika Serikat dalam waktu 21 hari. Nah, tindakan balasan ini sudah diprediksi setelah Trump mengatakan sebelumnya tidak ada cara lagi bagi Kanada dan Meksiko untuk menghindari tarif yang sudah direncanakan sejak Trump terpilih pada November lalu. Dan ini adalah perang dagang yang akan mengganggu salah satu hubungan perdagangan bilateral terbesar di dunia yang bernilai lebih dari 900 miliar dolar dalam bentuk barang dan juga jasa secara tahunan. Pasalnya,
Kanada ini merupakan pembeli tunggal terbesar barang-barang Amerika Serikat dan juga sebaliknya. Sejak menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump ini memang gemar menerapkan berbagai tarif dan pungutan barang-barang impor. Begitu juga tarif yang ditujukan untuk sektor wilayah atau negara tertentu dalam upaya untuk membuat negara lain memenuhi tuntutan kebijakannya. Nah, selain Kanada, Meksiko, dan juga China, Trump dikabarkan akan menaikkan tarif ke Uni Eropa. Trump menuding bahwa Uni Eropa ini menerapkan kebijakan yang menghambat ekspor produk-produk Amerika Serikat, terutama mobil dan juga produk pertanian. Adapun Amerika ini membuka bagi produk-produk Eropa tanpa perlindungan tarif yang sebanding. Jadi Trump menyoroti bahwa tarif impor kendaraan Uni Eropa terhadap mobil Amerika Serikat saat ini sebesar 10%. Sementara tarif yang dikenakan Amerika Serikat terhadap mobil dari Eropa ini hanya 2,5%. Nah, dengan adanya kebijakan tarif baru ini, Trump mengklaim menarik lebih banyak lagi manufaktur otomotif ke dalam negeri Amerika Serikat, khususnya ke negara bagian seperti Michigan yang memiliki industri otomotif yang besar. Pada akhir Februari lalu, Trump mengatakan bahwa pemerintahannya akan mengambil keputusan untuk memberlakukan tarif 25% untuk produk-produk dari Uni Eropa termasuk mobil. Nah, namun sama seperti negara lainnya, merespons pernyataan Donald Trump, Uni Eropa ini juga menegaskan bakal bereaksi dengan tegas dan segera terhadap tarif yang tidak dapat dibenarkan. Sejumlah negara lain juga ingin mengambil langkah tegas terhadap rencana tarif Trump, termasuk opsi untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar. Namun Trump telah berulang kali mengancam akan menerapkan tarif besar terhadap negara-negara utamanya BRICS jika mereka meluncurkan mata uang baru bahkan tarifnya hingga 150%. Pemirsa, pengenaan tarif Trump yang kemudian memicu tindakan balasan dari negara lain ini dikhawatirkan berpotensi merugikan sektor ekonomi tertentu dan menambah ketidakpastian global. Investor tentunya berusaha mengukur dampak dari kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap pertumbuhan ekonomi karena jangan sampai dampaknya lebih luas dan lebih merugikan ekonomi global ke depannya.